Abang dan kakak yang saya banggakan, webinar ini memiliki nilai strategis karena ini adalah momentum penting untuk membangun sinergi bangsa dalam pemberdayaan UKM, dan kehadiran kita dalam webinar ini adalah wujud nyata komitmen kita sebagai komponen bangsa yang memiliki keseriusan dan kepedulian untuk meningkatkan sinergi peran dalam pembangunan UMKM. Abang kakak yang kami hormati, di sini juga banyak bergabung mitra-mitra Kapija dari Little Tokyo, Kak Irma, dari Pemprov DKI, dari DPP KUKM, juga dari PKK Pemprov DKI, dan juga dari kawan-kawan sekretariat kabinet, serta dari pengurus daerah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Bahkan ada Ibu Anas dari Kementerian, dari Menpora, dan beberapa perwakilan lainnya. Abang kakak, webinar ini memiliki makna khusus karena ini merupakan hasil kerja keras dan kerja cerdas, serta keseriusan seluruh elemen di dalam masyarakat untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan UKM dalam pembuktiannya dengan adanya berbagai capaian kinerja. Di sini saya sampaikan juga harapan kami, semoga webinar ini dapat menjadi motivasi untuk memberikan keberpihakan yang berkesinambungan bagi pembangunan UKM, serta menjadi representatif stimulan bagi elemen masyarakat agar dapat membentuk semangat yang berpacu mengaktualkan komitmennya demi kemajuan dan kemandirian UMKM Indonesia. Hadirin yang berbahagia, abang kakak yang saya banggakan dan cintai, sedikit informasi kami sampaikan. Berdasarkan data Kementerian UKM tahun 2021, jumlah total pelaku UMKM di seluruh Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 60 juta unit. Kondisi UMKM Indonesia akan semakin berdaya saing dan maju dengan sentuhan sinergi dan kolaborasi bersama stakeholders. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Upaya strategis pemberdayaan UMKM dilakukan dengan pengembangan kewirausahaan dan juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kewirausahaan dan perekonomian nasional. Di samping itu, dalam rangka mendorong mahasiswa, masyarakat, serta seluruh elemen untuk berwirausaha, kita melihat adanya gerakan mahasiswa pengusaha, gerakan masyarakat berusaha, dengan 59 perguruan tinggi, negeri maupun swasta. Diharapkan melalui program tersebut dapat merubah paradigma mahasiswa dan adik-adik kita untuk memberi semangat dan juga komitmen mandiri dari job seeker menjadi job creator melalui wirausaha. Di sini ada pakarnya, salah satunya Bang Didi, bisa menjadi salah satu inspirator bagi mahasiswa adik-adik di sini. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah catatan yang sedikit yang saya dapat share dengan Bapak Ibu sekalian. Dengan harapan webinar ini dapat menjadi pengantar yang menguatkan semangat kebersamaan untuk menjadikan webinar ini sebagai salah satu informasi positif bagi kita semua dan menjadikan Kapija bersama seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dalam kepedulian atas pemberdayaan UMKM serta penguatan semangat peningkatan kemandirian ekonomi nasional. Semoga informasi dari webinar ini juga dapat menjadi aspirasi yang bermanfaat bagi kemajuan UMKM. Semoga juga webinar ini dapat menghasilkan review dan rekomendasi baik bagi pelaksanaan kebijakan maupun program pembangunan UMKM Indonesia. Hadirin, kami sampaikan selamat untuk melakukan UMKM. Terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada Bang Ilham, Ibu Ratu, dan seluruh mitra Kapija. Semoga hasil dari webinar ini dapat memberikan energi positif bagi UMKM Indonesia. Salam sinergi dan kolaborasi, salam Kapija, rumah kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Kak TJ, benar-benar tercerahkan untuk apa, tujuan apa, manfaat apa kita hadir pada hari ini. Begitu banyak manfaatnya. Yang pertama adalah sinergi dan kolaborasi. Ya, tanpa berpanjang kata, kita akan berwebinar merangkum semua informasi apik, informasi cantik yang akan disampaikan oleh para narasumber. Untuk itu, saya persilakan moderator yang akan membersamai kegiatan kita kali ini adalah Kak Laila Safira. Silakan Kak Laila untuk
memandu kegiatan webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, abang, kakak, pengurus pusat, pengurus daerah, dan semua peserta webinar pada sore hari ini. Alhamdulillah semua apa kabar? Sehat semua? Insya Allah kita semua diberi kesehatan dalam kondisi pandemi COVID yang saat ini juga lumayan sudah meningkat kembali. Perkenalkan, saya Laila Safira Murni. Pada kesempatan webinar kali ini terkait pemberdayaan mikro, kecil, menengah di masa pandemi COVID-19 dalam upaya peningkatan kemandirian ekonomi nasional. Bagaimana dalam seminar ini kita mengembangkan para wirausaha, pelaku usaha dalam menghadapi masa pandemi kita. Pada webinar kali ini kita dihadirkan oleh 4 narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha Wilayah, Bapak Daniel Arif Iskandar, SH LLM. Kemudian Wakil Ketua Umum Kapija, Bapak Dr. Jonet Selendra Saksana. Kemudian tim pengembang Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang juga dosen S1 Bisnis Digital Universitas Negeri Jakarta. Kemudian Bapak Didi Diarsa. Sebelumnya mari sama-sama kita mendengarkan special remarks dari yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, Ibu Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta, inisial Elizabeth Ratu Rante Alo MMSI. Kami silakan. Yang saya hormati Ketua Umum Kapija 21 Ibu Syahriati Rohman. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Kapija 21 Bapak Jonet Selendra. Yang saya hormati Dewan Pembina Kapija 21 Bapak Ilham Bintang. Yang saya hormati para narasumber webinar pada sore hari ini, Bapak Daniel Arif Iskandar, Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, Bapak Sandi Aditya, dosen Prodi S1 Bisnis Digital, Bapak Didi Diarsa, founder startup sepeda kayu, dan para peserta webinar yang berbahagia dari alumni Kapija 21, perwakilan pengurus daerah Kapija 21, perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM, mitra Kapija 21, serta para pelaku UMKM yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat perlindungannya sehingga pada siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menghadiri acara webinar UMKM dengan tema pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah di masa pandemi COVID-19 dalam upaya peningkatan kemandirian ekonomi nasional yang diselenggarakan alumni program persahabatan Indonesia-Jepang abad 21 atau Kapija 21. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang merupakan salah satu SKPD pembina UMKM di Provinsi DKI Jakarta, memberikan apresiasi kepada Kapija 21 yang telah menyelenggarakan acara webinar pada siang hari ini dalam rangka memberikan informasi kepada pelaku usaha terkait nilai positif dan peran UMKM sebagai salah satu unit usaha yang strategis dalam peningkatan dan penguatan perekonomian masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, usaha mikro kecil menengah atau UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Keuangan, UMKM berkontribusi sebesar 60,51% bagi PDB
dan menyerap 96,92% tenaga kerja, serta menyumbang 15,65% ekspor non-migas. Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan UMKM ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sebuah program pengembangan kewirausahaan terpadu yang dikenal dengan nama Jakpreneur atau Jakarta Entrepreneur. Jakpreneur merupakan sebuah platform yang mempertemukan UMKM dengan komunitas, pelaku usaha, akademisi, dan untuk saling berkembang. Jumlah pelaku UMKM yang bergabung dalam Jakpreneur sekarang ini sebanyak 293.597. Dalam program Jakpreneur ini, seluruh peserta dapat memilih fasilitasi yang dibutuhkan, mulai dari pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, laporan keuangan, dan permodalan. Nah, ini kami sebut 7 langkah pasti sukses. Hadirin sekalian yang saya hormati, walaupun dari segi jumlah pelaku UMKM di Indonesia tinggi, namun saat ini rasio kewirausahaan di Indonesia masih rendah, yaitu sebesar 3,47%. Untuk itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus terus mendorong agar terjadi peningkatan pada rasio kewirausahaan. Harapannya akan semakin banyak tumbuh wirausaha sehingga bisa terus menjadi penggerak perekonomian bangsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini dinas yang saya pimpin, Dinas PPK UKM, sangat mendukung terselenggaranya acara webinar UMKM pada sore hari ini dengan tema pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di masa pandemi COVID-19 dalam upaya peningkatan kemandirian ekonomi nasional yang diselenggarakan oleh alumni program Persahabatan Indonesia-Jepang Abad 21. Acara ini diharapkan dapat memberikan informasi dan motivasi bagi para pelaku UMKM untuk terus berusaha, bertahan, dan berkelanjutan usahanya, terutama di masa sulit pandemi saat ini, serta berperan di dalam peningkatan dan penguatan perekonomian bangsa. Kepada para peserta webinar, kami mengucapkan selamat mengikuti webinar ini dengan baik. Mudah-mudahan semua ilmu yang diberikan dapat memberi manfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratu atas sambutannya yang luar biasa sehingga kami yang hadir di sini yang berjoin dalam kegiatan webinar ini mengetahui kondisi bagaimana UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kegiatan webinar kali ini sambutan adalah dari Dewan Pembina Kapija 21, Abang Ilham Bintang. Kami persilakan untuk Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Laila, selamat siang, salam sehat untuk Mbak TJ, Mas Afdal, dan para pembicara tadi, Ibu Ratu ya, memberi sambutan, yang memberi perspektif tentang kondisi UMKM yang ada di Indonesia sekarang ini, khususnya di DKI. Lalu Bung Didi dan tadi Pak Daniel sebagai pembicara. Teman-teman, kita memang mengikuti hanya dua isu penting di dunia, khususnya sejak pandemi, yaitu ekonomi dan kesehatan. Bahkan dalam 2 tahun kita lihat tarik-menarik antara kepentingan menjaga perekonomian tidak sampai roboh dan berhadapan dengan kepentingan bagaimana melindungi kesehatan masyarakat. Jadi 2 isu yang tarik-menarik. Pemerintah Indonesia pun juga terpaksa kadang-kadang tarik ulur
kadang-kadang dia lebih memilih untuk melindungi keselamatan jiwa karena itu memang hukum tertinggi ketimbang ekonomi, dan sebaliknya belakangan alhamdulillah sudah mulai seimbang antara kepentingan ekonomi yang memang harus memutar kelangsungan hidup satu bangsa dan kepentingan melindungi masyarakat supaya tidak menjadi korban dari virus COVID. Teman-teman, bicara tentang ekonomi tentu saja menarik untuk mengatakan Kapija telah memilih isu strategis, yaitu masuk ke dalam persoalan UMKM. UMKM memang tadi disebutkan hampir menyumbang 61% dari PDB kita. Ya, sekitar jumlahnya itu 8.000 triliun, Pak TJ. 8.000 triliun itu kontribusinya. Dan memang sangat mencemaskan pada awal pandemi, karena 97% dari pengusaha UMKM itu, jadi usaha mikro, kecil dan menengah, itu terdampak pandemi. Tapi kita kemudian kita akhirnya mengakui bahwa ungkapan bahwa Tuhan itu tidak pernah memberi seluruhnya kesulitan. Ya, di balik kesulitan itu yang tepat, di balik kesulitan pasti ada jalan keluar yang diciptakannya. Datanglah teknologi informasi, teknologi digital, dan di luar dugaan kita semua, ternyata perekonomian kita bangkit dan terutama disokong oleh UMKM ini, karena UMKM ini kan lebih lincah dibandingkan industri batu bara sekarang baru panen, industri-industri lainnya. Kita mengenal kemudian fenomena ibu-ibu daster bangkit ya sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur gitu. Iya Bu Ratu ya, ada itu ya emak-emak ya yang pengusaha berdaster yang jadi betul Pak. Jadi berbalik menjadi entrepreneur. Dan kita semua merasakan bahwa ternyata di balik kesulitan itu ada kemudahan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita mau segera menyesuaikan diri beradaptasi dengan disrupsi informasi yang berkembang. Nah, catatan terakhir bahwa jumlah yang dibantu pemerintah itu tidak sedikit kalau nggak salah, tinggal 3,6 juta ya UMKM Bu Ratu ya. Nah, itu dari inilah dari 36 juta dan dengan nominal 1,2 juta satu UMKM, satu perusahaan gitu. Tapi saya lebih mau menyoroti bahwa perkembangan di lapangan itu sangat mencengangkan, memberi kita pelajaran berharga ya. Di sekeliling ini semua, kalau saya juga jalan pagi Pak Afdal, itu semua 80% orang yang saya lewatin itu, rumah-rumahan itu adalah pengusaha-pengusaha kecil yang sudah mengakses dengan GoFood itu. Ya. Dan bahkan ada di antaranya yang saya sudah berlangganan dan saya mengenal berbagai makanan daerah, berbagai kuliner yang di Jakarta ini dari GoFood itu. Dan kenapa bisa mengakses GoFood? Karena kemudian keadaannya memang kita harus GoFood, tidak mungkin tatap muka gitu. Nah, ini bangkitlah ekonomi mikro, kecil dan menengah itu. Dan itu pasti menjanjikan masa depan Indonesia lebih baik. Kenapa? Karena ini tulang punggung pada waktu reformasi, pada waktu krisis ekonomi tahun 98, itu yang bangkit itu UMKM. Ketika para konglomerat itu separuh kabur karena sudah kolaps, UMKM ini yang menopang ekonomi kita dan kemudian bisa lolos dari resesi yang berkepanjangan gitu. Nah, teman-teman semua, saya minta Kapija tidak berhenti pada sekedar webinar seperti ini. Mungkin ya merekrut pakar-pakar di bidang teknologi informasi, teknologi digital itu, supaya bagaimana kemudian memberi pembobotan kepada masyarakat luas, terutama lah anak-anak muda untuk bisa meningkatkan penghasilannya dari penjualan melalui media online itu. Pengalaman saya seperti itu, Bu Ratu. Saya tiap kali menulis itu di kantor, itu saya memerlukan 10 orang untuk mendampingi saya. Ada tukang korektor, ada editor bahasa, ada tukang riset dokumentasi, tukang foto, dan lain sebagainya. Dan ketika kemudian saya harus berkantor di rumah, bahkan 2 bulan setelah
beradaptasi itu, saya sudah mahir menggunakan satu ponsel, dan ternyata satu ponsel ini bisa mempekerjakan 10 orang gitu. Karena di sini semua ada barang itu. Sehingga saya bukan lagi bekerja di rumah, bekerja dari atas tempat tidur sebelum turun mandi. Tiap hari saya sudah bisa melahirkan satu artikel yang bisa di-share kepada teman-teman semua gitu. Nah, akhirnya saya berpikir kantor saya yang 2 tahun tidak dipakai itu, yang luasnya 3.200 meter, saya pikir cuma dipakai buat setan untuk hantu berkantor gitu. Ya kan? Ternyata ke depan kita sudah punya model bahwa ternyata tidak perlu kantor besar, tidak perlu kantor segala macam ini, virtual office itu lebih efektif untuk bisa menolong kita bekerja. Nah, kiat-kiat ini barangkali yang saya usulkan untuk dikembangkan oleh Kapija, oleh Mbak TJ, untuk lebih dalam lagi, bukan sekedar jadi gambaran-gambaran data-data resmi seperti ini, tapi langsung kepada bagaimana actionnya gitu. Bagaimana memboboti, bagaimana mengisi, menambah pengetahuan para pengusaha UMKM supaya bisa lagi mendongkrak dia punya penghasilan itu. Dan dengan demikian, biarkan aja COVID itu kan sekarang di negara-negara Eropa sudah dilawan. Prancis kemarin mengumumkan menggugurkan kewajiban pakai masker. Siapa tahu juga kita nanti karena kita bergairah berusaha, ya bahagia melakukan tugas, maka kemudian COVID-nya berkeliaran tapi tidak berani masuk ke tubuh kita. Ya Mbak TJ ya. Jadi saya mau mengutip puisi dari Ramadan KH almarhum. Pasti mungkin ada teman-teman yang ingat puisi itu dulu dipasang Bung Karno di Hotel Indonesia. Kemudian ketika terjadi ya 30S itu puisi dibongkar, tapi setelah reformasi puisi itu dipasang lagi, cuma bentuk dalam bentuk kecil di Kempinski itu. Anda bisa lihat. Itu waktu saya masih SMA itu luar biasa membakar semangat saya gitu. Judulnya Mega-Mega, ya, badai-badai nyisi kena keagungan cinta. Poin berikutnya apa? Ini yang selalu saya pegang. Tiada kebahagiaan selain kebahagiaan selepas kerja. Dan klop dengan ajaran agama. Manusia itu baru bermanfaat kalau dia bekerja. Bukan kaya, Pak Alpedar. Di Al-Quran itu Anda tidak disuruh kaya, Anda cuma disuruh bekerja. Karena rezekinya jangan tunggu dari gaji, itu dari Tuhan gitu. Nah, mudah-mudahan ini poin yang saya ingin garis bawahi, bahwa yang pertama harus ditemukan oleh pengusaha UMKM konglomerat pun adalah kebahagiaan selepas kerja. Jadi kayak enjoy gitu. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan selepas kerja. Wah, itu kata-kata luar biasa banget nih Bang. Jadi ketika kita pulang kerja, beban kerja langsung harus bahagia ya Bang ya. Itu tidak ada kebahagiaan selain kebahagiaan selepas kerja. Tiada kebahagiaan selepas kerja. Wah, luar biasa. Bukan ketemu pacar, ketemu suami, ketemu istri, bukan. Harus bahagia di mana-mana ya Bang, di kondisi seperti ini ya Bang. Baik, terima kasih Bang Ibe selaku Dewan Pembina Kapija 21 yang telah memberikan sambutannya, memberi semangat buat kita semua yang hadir pada peserta webinar sore hari ini. Baik, kita lanjut pada materi pemberi narasumber kita pada sore hari ini yang luar biasa, pasti skala nasional. Tadi sudah bicara skala DKI Jakarta, sekarang kita bicara bagaimana kondisi UMKM di Indonesia. Hadir tengah-tengah kita Bapak Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha Wilayah, Bapak Daniel Arif Iskandar SH LLM. Saya akan coba bacakan biodata beliau. Nama Bapak Daniel Arif Iskandar SH LLM, pendidikan S1 Fakultas Hukum tahun 1992 Unpad Bandung. Dan kemudian beliau melanjutkan S2 dengan gelar LLM tahun 2001 Universitas Utrecht Belanda. Riwayat pekerjaan beliau adalah staf Biro KTLN Setkap 1997 sampai 2000. Kasubag Ratifikasi Setnek 2002, Kepala Bagian Orpol dan Ormas 2007, Kepala Bidang Kerjasama Multilateral tahun 2015, Kabid EBTKE 2018, Asisten Deputi PIPWI 2019, dan saat ini ASDPW Setkap tahun 2021. Luar biasa riwayat pekerjaan beliau yang pasti kita banyak informasi banyak nih dari Bapak Daniel. Silakan kepada Bapak Daniel Arif Iskandar SHLRM untuk memberikan materi untuk pada sore hari ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Sebelumnya
saya mengucapkan terima kasih kepada Kapija yang telah mengundang saya. Terima kasih kepada Ibu TJ, kepada Pak Jonet sebagai Wakil Ketua KPJ, kepada Pak Ilham sebagai Ketua Dewan Penasihat dari Kapija, narasumber lainnya Pak Sandi Aditya, pengajar, Pak Jonet sebagai Wakil Ketua, Pak Didi Dialsa, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk sore ini saya dapat menyampaikan sedikit pengalaman dan mungkin ada pengalaman pada saat kita pemerintah menyampaikan policy pada saat pandemi COVID-19 yang menghantui semua. Ya, mungkin slide yang kedua, ya mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ratu juga, disampaikan juga oleh Ibu TJ, UMKM di Indonesia ini dari sekitar total yang ada sekarang ini 64.199.606, sesuai dengan kalau kita melihat kriteria UMKM berdasarkan PP 7 tahun 2021, usaha besar itu sekitar 0,01%, itu omsetnya, modal usahanya 50 miliar, omset totalnya 50 miliar. Usaha menengah itu sekitar 0,06%, modal usaha 5-10 miliar, omset tahunan 15-50 miliar. Usaha kecil itu modal usaha 1-5 miliar, omset tahunan 2-15 miliar. Sedangkan usaha mikro itu omsetnya sampai dengan 2 miliar, modal usahanya hingga 1 miliar. Itu sekitar 99,62% atau 63 juta. 955.369. Artinya dari keseluruhan UMKM yang di Indonesia itu 99,62% itu adalah berasal dari usaha mikro. Dengan total lapangan kerja ada di Indonesia itu 99,9%. Total tenaga kerjanya yang ada di Indonesia itu 96,9% dari seluruh total tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional itu 61,07%. Kontribusi UMKM terhadap ekspor non-migas itu 15,6%. Total investasi UMKM nasional itu 60%. Rasio partisipasi UMKM dalam rantai nilai global itu 4,1%. Terjalinnya kemungkinan UMKM dan usaha menengah besar itu sekitar 7%. Artinya dengan data ini datanya sumber koperasi dari Kementerian Koperasi UMKM 2020, itu UMKM usaha mikro itu mendominasi seluruh jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dengan rasio kewirausahaan nasional seperti yang disampaikan oleh Bu Ratu itu 3,47%, indeks kewirausahaan Indonesia itu 26, berada di peringkat 75 dari 137 negara. Artinya dari segi kewirausahaan Indonesia bukan termasuk yang ini. Jadi dapat dikatakan bahwa kita itu orangnya kurang kreatif atau untuk berusaha. Slide berikutnya. Pandemi COVID ini mempunyai dampak. Dengan tadi kondisi usaha mikro itu 99,sekian%, dampak ekonominya itu sangat berpengaruh. Dampak ekonomi di berbagai sektor selain ini, yang utamanya berbagai ekonomi dan berbagai sektor dan investasi menurun. Jumlah pengangguran karena sebagian besar dari tenaga kerja itu bergerak di bidang usaha mikro. Dengan adanya COVID, seluruh sektor mengalami gangguan karena mungkin seperti Bapak Ibu ketahui dengan adanya pertama kali PPSB, PPKM itu menyebabkan seluruh sektor ekonomi ini
tidak bergerak dan banyak yang mengalami stuck dan banyak juga yang mengalami bangkrut. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ilham, Indonesia ini mengalami dilema menentukan pilihan kebijakan antara sektor kesehatan atau sektor perekonomian. Karena apa tadi? Karena tadi kita punya ekonomi itu didukung atau di ininya tulang punggungnya itu usaha mikro yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Slide berikutnya. Ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan adanya COVID dan dampaknya untuk menghadapi ini. Pertama, pemerintah membuat rapat terbatas series terkait COVID secara rutin setiap hari Senin. Itu Bu Tije itu paling mengetahui. Setiap hari Senin kita membahas masalah pengembangan kasus COVID dan dampaknya bagi perekonomian. Kemudian rapat terbatas terkait mitigasi dampak COVID terhadap beberapa sektor, diantaranya adalah UMKM. Kemudian membuat suatu kebijakan penguatan perekonomian di berbagai sektor dalam menghadapi COVID. Slide berikutnya. Kebijakan di sektor yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, untuk sektor ekonomi. Yang dilakukan oleh pemerintah, pertama, melakukan penguatan peran UMKM. Kedua, bantuan permodalan, subsidi di bunga kredit, stimulasi perbankan, kartu prakerja, dan bansos. Mungkin Bapak sudah ketahui dengan adanya COVID ini, semua sektor ekonomi berpengaruh, termasuk mengenai pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan yang mengambil modal dari perbankan, terutama seperti teman-teman yang di Gojek ya, di Gojek itu banyak yang menggunakan kredit perbankan yang akhirnya karena tidak ada pergerakan ekonomi karena adanya COVID, banyak kendaraan yang digunakan untuk atau Gojek atau lainnya itu harus ditarik. Karena apa? Karena tidak bisa membayar bunganya. Pemerintah melakukan ini, memberikan subsidi dan mengasih tenggat waktu selama beberapa bulan sehingga mereka yang terdampak dari COVID ini dapat survive, dapat menyelesaikan urusannya. Termasuk juga misalnya pada kartu prakerja, teman-teman yang kena dampak PHK itu akan mendapat kartu prakerja yang dapat berupa uang dan juga pelatihan. Kemudian bansos, bantuan untuk dalam bentuk uang atau dalam bentuk makanan dasar yang diterima oleh orang yang berhak. Dalam kesehatan, pertama pemerintah memberikan vaksin, sosialisasi, dan pembatasan kegiatan yang seperti mungkin Bapak Ibu sekalian ketahui. Slide berikutnya. Antisipasi terhadap COVID ini, pemerintah melakukan pagu alokasi anggaran, realisasi program pemulihan ekonomi nasional, klaster dukungan UMKM tahun 2020. Dukungan ini data berasal dari paparan dari Menteri Keuangan dalam rapat kabinet untuk tahun 2020. Pertama, pemerintah itu mengalokasikan subsidi bunga, dukungan untuk UMKM subsidi bunga, pagunya itu 12,93 triliun. Penempatan dana untuk restrukturisasi kredit UMKM itu 66,75 triliun. PPh final UMKM itu 0,7 triliun. Pembiayaan investasi melalui LPDB UMKM itu 1,29 triliun. Bantuan produktif pelaku usaha mikro 28,8 triliun. Silpa Elmark UMKM itu 3,67 triliun. Kalau kita lihat trennya, realisasinya itu pemenuhannya rata-rata itu di atas 90% dan penyerapan positif itu mulai dari semester pertama, kuartal ketiga, Oktober, November, sampai dengan 23 Desember 2020 itu
Penyerapannya udah 100,7,93 triliun. Slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat ini manfaat program pemulihan ekonomi klaster dukungan UMKM tahun 2020, penempatan dana itu 66,7 triliun. Perbankan telah menyalurkan kredit 306,83 triliun kepada 4,67 juta debitur UMKM. PP final itu fasilitas dimanfaatkan oleh 233.000 wajib pajak. Subsidi bunga UMKM telah dimanfaatkan oleh 22,18 juta debitur. Penjaminan kredit UMKM telah dimanfaatkan oleh 761.004 debitur. Banpres pelaku usaha mikro BPUM telah disalurkan kepada 12 juta usaha mikro. Pembiayaan LPDB dari investasi 1 triliun telah terdapat disalurkan pembiayaan 1 triliun kepada 63 mitra koperasi dengan jumlah nasabah 101.000 UMKM. Sekarang nih alokasi, kita melihat alokasi pandemi COVID pemulihan ekonomi nasional tahun 2021. Alokasi awal dari 699 triliun,43 triliun itu dibagi oleh beberapa klaster sektornya. Kesehatan 176,3 triliun, perlindungan sosial itu 157 triliun, program prioritas 122 triliun, dukungan UMKM dan koperasi itu 184,8 triliun. Sementara insentif usaha 58,5 triliun. Dari alokasi ini terlihat pemerintah itu mengalokasikan paling besar dukungan UMKM dan koperasi itu 154 triliun. Ini alokasi awal. Pada saat refocusing, alokasi update saat PPKM darurat, pemerintah itu menambah anggaran untuk pemulihan ekonomi menjadi 744,77 triliun. Memang ada pengurangan 162, triliun, tapi itu ada ininya di tempat yang lain. Sementara sekarang kalau kita melihat real sementara yang 2021 itu yang sudah terserap data terakhir awal Januari itu 658,6 triliun atau 88,4%. Masih ada lagi data yang belum masuk, yang belum bisa kita hitung karena waktunya masih belum terjawab seterusnya. Slide berikutnya. Program pandemi COVID PEN tahun 2022 itu dialokasikan 2002 itu 427,3 triliun disesuaikan dengan proyeksi pengembangan pandemi COVID-19. Penguatan ekonomi, kalau kita lihat jadi sektor atau klasternya itu dibedakan di penguatan ekonomi. Itu ada program-program yang dimasukkannya, insentif perpajakan terutama untuk UMKM, antisipasi program tambahan di luar program reguler, kartu sembako dan sebagainya untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Perlu kita ketahui program PEN untuk UMKM masuk dalam klaster penguatan pemulihan ekonomi. Sumber data 3 Januari 2022. Slide berikutnya. Ini update terakhir tambahan program UMKM yang sudah disetujui Presiden untuk masuk PEN tahun 2022. Hasil SKP 30 Desember 2021. Pertama, Sabtu subsidi bunga KUR sebesar 3% pada Januari sampai dengan Juni 2022. Tingginya permintaan KUR sekitar 23,2 triliun per bulan perlu dipertahankan untuk mendorong pemulihan UMKM. Usulan perpanjangan tambahan subsidi KUR selama 6 bulan sampai dengan Januari sampai Juni yang memerlukan anggaran sebesar 5,65 triliun. Kedua, perluasan program bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung dan percepatan penyalurannya. Program ini
juta PKL dan warung masing-masing mendapat 1,2 juta, berhasil disalurkan 100% dalam waktu relatif singkat. Kemudian perlunya target sasaran untuk penduduk miskin ekstrim di wilayah pesisir pada 212 kabupaten kota dan 1,76 juta orang. Usulan dilakukan perluasan target sasaran hingga menjadi 1 juta PKL dan 1, juta penduduk miskin, sehingga totalnya diperlukan anggaran sebesar 3,31 triliun. Dari sektor regulasi, untuk mendukung penguatan sektor UKM dalam masa pandemi, ada 3 aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kedua, Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketiga, PP 7 tahun 2001 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Slide berikutnya. Pelaksanaan dari 11 kegiatan prioritas mandat dari PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan dan perlindungan pemberdayaan koperasi dan UMKM itu ada 3 hal yang ini. Pertama, regulasi. Kebijakan implementasi alokasi 40% belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi UMKM. Onboarding produk UKM. Artinya produk UKM itu dimasukkan secara digital agar pada saat lelang barang pemerintah dapat langsung memakai sistem digital untuk ininya. Kemudian koordinasi itu pertama ada beberapa hal seperti 30% infrastruktur publik untuk tempat pengembangan usaha dan tempat promosi UMKM, pembinaan usaha mikro dan kemitraan usaha. Kedua, penyelenggaraan basis data tunggal, sistem informasi data tunggal terintegrasi dan infrastruktur data tunggal UMKM. Kemudian pengembangan wirausaha muda produktif seperti adanya inkubator usaha. Selanjutnya, kemitraan strategis UMKM masuk dalam rantai pasok berbasis koperasi modern dan pengembangan koperasi berbasis usaha mikro. Kemudian penyediaan pusat kuliner dan oleh-oleh di kawasan wisata, penyediaan pusat promosi kuliner dan oleh-oleh. Dari segi teknis, penanggungan biaya pembinaan dan pendampingan usaha mikro dalam perizinan usaha dan bantuan hukum, seperti kemudahan pendaftaran NIB dan pendampingan konsultasi bantuan hukum. Kemudian penyediaan sistem informasi UMKM ekspor atau katalog promosi digital, katalog promosi dan digital UMKM ekspor. Kemudian lagi penyediaan rumah produksi bersama dan model bisnis dan tata kelola koperasi. Jadi major project rumah produksi bersama atau factory sharing dan pengembangan model dan penetapan kerjasama koperasi. Optimalisasi PLUD ke UMKM sebagai pusat promosi dan kreatif hub, Kemudian peningkatan dan perluasan akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, bantuan produktif usaha mikro atau BPPUM, kredit usaha rakyat, dan penyaluran dana bergulir bagi koperasi dan UMKM strategis. Selanjutnya, dari ininya hasil yang didapat dari kebijakan tadi pemerintah yang disampaikan mulai dari 2020 pada saat pada COVID 2021. Hasil yang didapat mungkin seperti Bapak Ibu ketahui, Indonesia itu mampu menahan kontraksi ekonomi di tahun 2020 yang hanya minus 2,7% year on year, mampu menjaga inflasi tahun 2020 di level 1,68 dan tahun 2021 di level 1,60%. Angka pengangguran menurun dari 9,7 juta orang pada September 2020 menjadi 8,75 juta orang pada Maret 2021. Indonesia di peringkat keempat negara G20 yang mampu bangkit secara ekonomi dalam masa pandemi. Ekonomi Indonesia tumbuh 7,7% untuk triwulan kedua, pertumbuhan tertinggi dalam masa 16 tahun terakhir. Investasi PMA dan PMNDN pada semester 1 tahun 2001 naik 16,8% dan 3,5%. Selanjutnya, angka kemiskinan menurun dari
dari 10,19% di September 2020 menjadi 10,14% pada Maret 2021. Artinya di masa pandemi yang serba semua susah, kita bisa menurunkan angka kemiskinan. Survei BPS tahun 2021 ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga stabil. Hasil survei World Competitiveness Yearbook tahun 2021 peringkat daya saing Indonesia dari 64 negara mengalami kenaikan dari semula peringkat 40 tahun 2019 menjadi 37 pada tahun 2021. Nah, mungkin ini seperti yang disampaikan tadi Pak Ilham, kenapa UMKM bisa survive pada new normal, pada masa pandemik. Pertama itu karena UMKM mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi atau bertransformasi. Kemudian peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM seperti yang disampaikan Pak Ilham tadi. Sekarang UMKM itu telah mengerti digital dan semua apa yang dijual tadi seperti makanan-makanan daerah itu ada di Gojek ataupun di Grab yang mana orang bisa belanja. Jadi kalau dulu pasalnya ketemu fisik, sekarang pasalnya sudah tidak fisik lagi. Dengan melalui gadget atau handphone kita bisa belanja makanan-makanan atau kebutuhan-kebutuhan yang disediakan oleh UMKM. Pemindahan kegiatan usaha dari non-digital menjadi digital atau digitalisasi UMKM. Slide berikutnya, mungkin seperti tadi ya, digitalisasi UMKM itu target 2021 itu ada 16,4 juta, target 2021 19 juta, 2023 itu ada 24 juta UMKM, terakhir 2024 itu ada 30 juta UMKM yang digitalisasi. Roadmap-nya digitalisasi itu jelas, 2021 apa yang dilakukan, peningkatan pemahaman teknologi, informasi keuangan, dan UMKM, pemanfaatan teknologi untuk aktivitas usaha UMKM, pemanfaatan fasilitas tahun 2022, peningkatan jumlah UMKM onboarding di platform e-commerce lokal dan nasional. Kedua, menjaga pasar domestik tetap dikuasai oleh UMKM lokal. Ketiga, menjaga kesinambungan platform lokal. 2023 itu roadmap-nya pendampingan UMKM untuk dapat masuk dalam platform e-commerce internasional. Kedua, mendorong platform lokal untuk go global. 2024, kesediaan akses data dan berbagai pihak dalam ekosistem digital, pemanfaatan data dan berbagai pihak dalam ekosistem tersebut, termasuk data security system. Terakhir, slide berikutnya. Kesimpulan dari apa yang saya tadi indikan yang dialami oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk program-program dari 2020 sejak Indonesia terkena COVID 2021 hingga awal 2022, ternyata kesimpulannya itu fondasi dasar perekonomian Indonesia itu ada UMKM. Karena kalau seperti tadi, kalau perusahaan-perusahaan besar itu semua sudah kolaps seperti kayak disampaikan Pak Ilham. UMKM itu mampu bertahan dalam ekonomi kaos, yang ini krisis moneter dan COVID-19. Kesimpulan berikutnya, pemerintah mampu membuat kebijakan yang tepat dan selaras antara sektor perekonomian dan sektor kesehatan. Ini mungkin disampaikan Pak Ilham tadi, Indonesia itu harus memilih bagaimana gitu, ekonominya dulu atau kesehatannya dulu. Pemerintah itu menggunakan gas dan rem. Jadi kalau pada saat kita udah melihat ada perkembangan baik untuk penanggulangan COVID, kita akan menggas perekonomiannya. Dan sebaliknya, seperti sekarang ini, pada saat sekarang ini Omikron, kita lakukan level PPKM-nya ketiga, kita rem sedikit. Kemudian keberhasilan UMKM tentunya didukung oleh penguatan di sektor kesehatan, seperti vaksinasi, sosialisasi dan sebagainya. Sayang sampai saya ini sudah pada vaksin yang ketiga atau booster. Terakhir ini UMKM dengan dukungan penuh pemerintah telah siap untuk melakukan usaha dalam new normal. Mungkin Bapak Ibu sekalian itu yang bisa sampaikan. Mungkin berikutnya kita mungkin bisa diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih, materinya luar biasa Bapak Adil Arif Iskandar. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu dengan Bapak Jonet Saksana. Dapat saya sampaikan juga biodata beliau adalah di samping sebagai alumni Kapija dan Wakil Ketua Umum Kapija 21, beliau juga merupakan
praktisi perbankan HSBC dan SCB dan sudah bekerja selama 30 tahun dan pensiun pada tahun 2016. Dan saat ini beliau sebagai Direktur PMB Marketing Online 2020 sampai dengan saat ini. Kemudian Direktur Pasca Sarjana Setia Ganesha pada 2021 sampai dengan 2022. Dan yang terakhir, pengalaman beliau adalah Associate Professional Consultant Management Maginfo 2017 sampai dengan sekarang. Kami persilakan kepada Bang Jonet untuk bisa menyampaikan materi terkait strategi menguasai pasar offline dan pasar online. Kami silakan Bang Jonet. Ya, terima kasih moderator Ibu Lia. Pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ilham Bintang selaku Dewan Pengawas Kapija, Kak TJ selaku Ketua Umum Kapija, dan teman-teman pengurus yang ada di Kapija DKI Jakarta. Juga kami juga sampaikan rasa hormat kami kepada teman-teman narasumber lain seperti Pak Daniel, Pak Aditya, dan juga Pak Didi. Ya, teman-teman, sebelum saya membacakan strategi bagaimana memasarkan digital marketing online, saya ingin sedikit flashback ke belakang terkait UMKM itu sendiri mungkin ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Daniel dan juga sebelumnya sama Pak Ilham, bahwa UMKM Indonesia ini betul-betul menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Ya, terutama ketika pada tahun 1998 dia betul-betul menjadi kalau kita bilang itu, kalau bahasa perbankannya dibilang the lender of the last resort. Sumber ekonomi kita tuh berasalnya dari sana ketika di mana investasi-investasi asing di dunia pada saat itu berguguran. Ekonomi menjadi resesi, global ekonomi juga menjadi reses. Kita tahu pada saat itu lembaga-lembaga keuangan besar dunia seperti Lehman Brothers, Bronze Brothers Harriman, JP Morgan, semua pada kolaps. Kolapsnya ini akibatnya berdampak ke Indonesia. Dan Indonesia juga mengalami hal yang sama. Kita mengalami kolaps, tapi peran daripada UMKM pada saat itu sangat luar biasa dalam membantu perekonomian Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi sekarang? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa kondisi sekarang agak di latar belakangnya sedikit berbeda karena peran UMKM sekarang ditandai pada masa pandemi, yaitu adanya pandemi itu. Pandemi itulah yang membuat pertama-tama UMKM memang jatuh di kuartal-kuartal pertama, oleh karena memang waktu itu kita tidak bisa mengantisipasi dengan baik dampak daripada pandemi ini gitu ya. Kemudian pelan-pelan sampai di kuartal 4 seperti yang disampaikan tadi Pak Daniel juga, UMKM sekarang sudah mulai menggeliat ya. Dan saya yakin pada tahap ini UMKM betul-betul adalah penopang perekonomian rakyat Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang orang-orang Indonesia hidupnya dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Mereka harus survive. Ya, beda dengan usaha-usaha industri gitu kira-kira. Jadi memang harus dipertahankan sedemikian rupa. Nah, kalau kemudian kita lihat lagi bahwa tadi Kak TJ mengatakan bahwa di UMKM sebelum pandemi itu ada 60 juta UMKM yang ada di Indonesia. Sekarang terkena dampak itu dia sempat berkurang jadi 34 juta. Nah, dari sini seperti tadi juga disampaikan, UMKM memberikan kontribusi 60% dari PDB, mana artinya 97% UMKM ini menyediakan lapangan kerja buat orang Indonesia. Dan itu luar biasa sekali. Jumlahnya sekitar 117 ini krusial, maka menurut saya ya, teman-teman UMKM ini harus dimotivasi dan diyakini bahwa pandemi ini istilahnya badai ini istilahnya akan menjadi berlalu, kira-kira kita mudah-mudahan badai ini pasti berlalu gitu. Nah, itu sekedar pada UMKM itu sendiri. Nah, saya minta tolong untuk teman host untuk materi saya dipresentasikan. Saya akan sedikit bercerita tentang digital marketing online, kira-kira begitu. Tolong Pak Bang Muhdi.
Ya, slide berikutnya. Next slide, please. Nah, sebelum saya memulai bercerita sedikit tentang digital marketing online, kita seringkali mendengar satu seminar Pak Daniel, Pak Ilham, dan teman-teman semua yang menyatakan bahwa UMKM itu harus naik kelas, ya, atau bahasa asingnya disebut dengan scale up. Naik kelasnya gimana? Misalkan dari mikro berubah jadi kecil, kecil berubah jadi menengah, menengah kemudian UMKM ini bisa diharapkan menembus pasar ekspor, kemudian akan diharapkan menembus kepada pasar global, ya. Untuk memasuki pasar ekspor dan global atau untuk menaik kelas ini, maka UMKM di Indonesia harus melakukan transformasi dari toko offline menuju online. Olehnya itu kita harus menguasai juga ini. Mohon maaf kepada teman-teman yang di UMKM, kita harus selalu melakukan update dan upgrade supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada di marketing online tersebut. Next slide, please. Nah, seperti teman-teman yang ketahui bahwa dalam melakukan digital marketing online ini ada yang kita sebut dengan omni-channel. Omni-channel ini adalah peserta-peserta UMKM dapat menggunakan berbagai channel yang dijadikan platform oleh mereka untuk memuaskan pelanggannya atau untuk melakukan penjualan perusahaan, WhatsApp dan application dan lain-lainnya. Nah, untuk itu juga mereka juga harus memahami customer journey atau marketing funnel, saluran-saluran pemasaran apa yang harus dikembangkan oleh perusahaan sehingga si calon nasabah itu akan menjadi tertarik untuk membeli produk kita. Yang satu yang harus dibangun adalah membangun brand awareness, ya, membangun kesadaran konsumen akan produk-produk yang kita pasarkan, ya. Kedua adalah melakukan consideration, pertimbangan untuk melakukan penjualan melalui platform-platform yang sudah ada, gitu ya. Ketiga adalah keinginan untuk mencoba dan mereviewnya, ya. Dan terakhir adalah bagaimana nanti marketing funnel ini akan membuat si calon pembeli membeli produk kita, gitu. Jadi pertama dari tidak tahu dia jadi tahu, dari tahu dia kemudian mencoba, akhirnya dari mencoba dia akan membeli produk-produk kita, ya. Next slide, please. Lanjut. Nah, momentum untuk ini, untuk melakukan pemasaran ini biasanya dilakukan teori-teori atau metode-metode pemasaran digital yang sangat kita ketahui adalah yang pertama kita gunakan adalah disebut dengan search engine optimization. Ini adalah yang harus dilakukan oleh UMKM yang mau naik kelas, yang mau go internasional kalau mereka ingin mendapatkan hal tersebut. Jadi mereka harus menguasai itu. SEO, baik dari Google, dari Yahoo, ataupun dari manapun. Kedua yang paling utama juga adanya search engine marketing. Ya, bagaimana caranya produk-produk tertentunya UMKM ini tiba-tiba bisa muncul di depan sehingga orang yang membaca itu pada saat Google searching menjadi tertarik akhirnya membeli produk itu. Itu. Yang lainnya ini saya kira cara-cara saja, kita bisa ke slide berikutnya. Terus. Nah, harapannya nanti UMKM Indonesia walaupun belum sampai go internasional, misalkan mereka nanti bisa mendapatkan contoh dari dari platform-platform yang sudah ada di Indonesia, ya, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Nah, UMKM ini harus melakukan proses pembelajaran dan jangan malu-malu untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan literasi digital, kira-kira begitu. Ya, jadi memang untuk memajukan suatu usaha akan lebih baik kalau kita menggabungkan antara usaha offline dan online. Kenapa? Karena banyak UMKM Indonesia, terutama yang di kelas mikro dan kecil, mereka masih belum pemahamannya terhadap literasi teknologi masih belum kuat. Sehingga apabila dia memadukan antara
komunikasi offline dengan komunikasi online, mereka akan mendapat keuntungan yang lebih baik. Slide berikutnya. Nah, ini adalah pengalaman pelaku UMKM, di mana kalau kita melakukan usaha online itu biayanya jauh lebih murah daripada usaha-usaha offline. Itu bisa dilihat dari sewa toko, sewa website, hosting, biaya listrik, gaji karyawan, modal barang, biaya promosi, dan sebagainya. Silakan lanjut. Ya, slide ini menjelaskan bahwa akan terjadi sinergi yang baik ketika pelaku-pelaku UMKM Indonesia melakukan kombinasi antara offline dan offline. Kira-kira begitu. Mereka harus melakukan dua cara ini kalau mereka ingin maju ke depan. Karena ketika mereka akan maju ke depan, contoh kayak di Thailand dan di Vietnam, mereka sudah bisa melakukan digital marketing online sampai 40%. Kalau di Indonesia masih setengah, 20%-nya pun juga mungkin belum sampai. Lanjut. Waktu tinggal 1 menit lagi, Bang Jonet. Ya. Terakhir, satu lagi. Di sini yang terakhir yang saya mau sampaikan sedikit adalah tentang strategi digital marketing online ya. Biasanya strategi digital marketing online itu bagaimana kita si online ini melakukan peningkatkan traffic di website kita, di FB kita, di IG Twitter kita, atau di platform-platform yang kita taruh, atau di omni channel yang kita pakai. Kemudian strategi digital marketing yang baik adalah mengecek dan mengevaluasi frekuensi yang dilihat pembaca terhadap platform-platform kita itu seberapa banyak. Dalam satu hari berapa banyak, dalam satu seminggu berapa banyak. Dan terakhir adalah volume, yaitu seberapa besar supaya pembelian lebih meningkat. Ya, terakhir mungkin saya ingin sedikit menjelaskan slide yang LBN. Satu lagi slide-nya. Ya, karena kebetulan kami dikenal banyak alumni Kabija yang lagi giatnya melakukan bisnis, kemudian oleh karena pandemi tersebut. Seluruhnya pengurus-pengurus yang ada, kita bersepakat untuk mendirikan satu divisi di Kabija, yaitu namanya divisi K21 LBN. Ya, mungkin bisa dilihat strukturnya. Nah, divisi KL2N ini nanti akan memfasilitasi apa yang menjadi bagian-bagian dari strategi bisnis unit. Yang pertama yang di bidang IT, teknologi, dan investasi digital. Kedua di bidang sosial budaya dan kemasyarakatan. Dan yang ketiga kewirausahaan dan investasi. Jadi saya yakin teman-teman Kabija juga adalah orang-orang yang sudah melek akan digital teknologi, sehingga nanti bisa mengembangkan usaha-usaha yang akan menjadi lebih maju dengan menggunakan platform-platform tertentu. Saya kira dari saya demikian. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Lia. Terima kasih. Terima kasih Bang Jonet buat materi yang luar biasa terkait bagaimana strategi pemasaran di offline dan online, di pasar offline dan pasar online. Selanjutnya kita beralih ke narasumber yang ketiga, narasumber yang paling muda sepertinya di sini ya, Bapak Dosen Sandi. Beliau adalah tim pengembang Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan juga dosen S1 Bisnis Digital Universitas Negeri Jakarta. Nama lengkap beliau Sandi Aditya, BIB, MPBS, Bachelor of International Business, Master of Professional Business, lulusan dari Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand. Saya bacakan singkat biodata beliau. Beliau adalah dosen yang sangat termotivasi dengan pengalaman sebagai pengusaha juga. Dan beliau juga dosen spesialis etika usaha, bahasa Inggris untuk dunia usaha, komunikasi pemasaran, dunia usaha digital, dan e-commerce. Dan saat ini beliau juga sebagai staf penasehat Direktorat Divisi Mahasiswa dan Alumni, Kepala Orientasi Online bagi mahasiswa baru pertama sepanjang tahun 2020, Direktur Kreatif untuk Wisuda Virtual Universitas sepanjang tahun 2020, pendiri Klub Dunia Usaha Universitas Negeri Jakarta.
Baik, Pak Dosen Sandi, kami persilakan untuk bisa mendapatkan informasi bagaimana strategi di masa pandemi di era milenial dan permasalahan yang ada dan bagaimana strategi tips and triknya yang disampaikan oleh Pak Sandi. Silakan Pak Sandi, Pak Dosen Sandi. Sepertinya Pak Sandi ada kendala jaringan ya. Ini saya hubungi beliau juga belum bisa masuk. Atau kita berlanjut dulu ke Bang Didi. Bang Didi ya. Sambil nunggu Bang Sandi. Kayaknya Bang Didi udah siap Bang. Ke Bang Didi Diarsa. Apa coba siap-siap. Nah, Bang Didi sehat Bang? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bu. Sehat-sehat. Bapak Ibu peserta webinar sore hari ini kita mendengarkan, wah ini pelaku usaha luar biasa nih terkait dengan sepedanya, dengan entrepreneur, founder, startup sepeda kayu. Jadi penasaran kita mau dengar kaitan bagaimana nih Bang Didi yang juga alumni Kapija 21, bagaimana beliau memulai usaha ini dan kira-kira apa yang bisa kita dapatkan tips and triknya dari Pak, atau kita menyebutnya Bang Didi Diarsa. Silakan Bang Didi. Jadi ini menarik sebetulnya topik yang diangkat sama teman-teman karena memang sudah diketahui bahwa UKM memang jadi hero seperti Pak Jonet bilang, seperti Pak Deputi bilang, jumlahnya juga sangat besar walaupun masih 3,4 seperti Bu Ratu bilang, tapi angkanya sudah lumayan menarik, 3,4% dari jumlah 270 juta penduduk Indonesia, rather than Singapura, rather than teman-teman di Malaysia. Tapi memang kita kalah di kualitasnya ya masih sangat minim di kualitas, tapi artinya kita udah sampai di angka itu dan ini kita patut syukuri. Saya sendiri bergerak di bidang industri kreatif, digital inklusif kreatif ekonomi sebetulnya untuk produk-produk yang berkaitan dengan industri kreatif, termasuk pembuatan sepeda kayu, terus kemudian juga kita masuk di dunia startup. Jadi kami mendirikan sebuah bisnis namanya Kode Indonesia Creative Hub, satu tempat di mana anak-anak muda Indonesia bisa ngumpul, bisa diskusi, bisa ngobrol. Nah, Mas Sandi udah masuk tuh, Pak Dosen Sandi apa saya dulu nih? Lanjut Bang Didi duluan nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa Pak Sandi ya? Apa, silakan Pak. Ya saya alumni UNJ juga Pak, tahun 93. Tapi waduh, kita bisa ngobrol-ngobrol lah. Siap. Jadi kita mendirikan Creative Hub itu 10 tahun yang lalu, kita percaya dan yakin bahwa di potensi kita sangat besar sekali untuk membangun digital inklusif kreatif ekonomi, teman-teman startup. Jadi kami memulainya semua dari ruko kecil. Sayang pada waktu itu belum ketemu sama Bang Iqbal, Pak Iqbal nih, Pak Bintang nih. Kalau ketemu Pak Bintang 3.000 meter tadi kita bisa garap tuh nanti Pak Bintang ya. Jadi ini adalah Creative Hub pertama yang kita bangun bersama teman-teman untuk bisa mewujudkan startup-startup yang kita coba bangun, dan sepeda kayu adalah salah satu produk yang dihasilkan dari Creative Hub tersebut. Jadi ada 4 sebetulnya yang kita coba kerjakan di Creative Hub selain sebagai sebuah creative space buat co-working. Yang pertama adalah ideation program, yang kedua adalah program inkubasi, yang ketiga adalah akselerasi, yang keempat adalah funding. Jadi ada 4 yang kita lakukan selama ini, bagaimana kita mendrive pertumbuhan ide-ide kreatif dari teman-teman semuanya untuk bisa dibawa kepada level yang lebih tinggi lagi. Dan permasalahan yang paling klasik di UKM, teman-teman juga sudah tahu semua, pasti adalah di masalah mindset, masalah di jaringan, masalah di produksi, masalah di akses pendanaan. Dan ini yang kita coba selesaikan melalui program-program yang kita running bersama-sama. Jadi apa yang kita lakukan selama ini adalah melakukan sebuah terobosan untuk bisa memasukkan teman-teman di luar UKM sebetulnya, tapi seluruh idenya itu rata-rata memang menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh UKM selama ini. Jadi kita punya kelas-kelas untuk branding, kita punya kelas-kelas untuk desain, kita punya kelas untuk prototyping, sampai packaging, bahkan kita membangun hackathon class untuk teman-teman dari para startup yang ada di wilayah Depok dan sekitarnya, karena memang potensinya sangat besar sekali. Jadi kalau di kita di daerah Depok itu ada sekitar 50.000 mahasiswa baru per tahun intake-nya, dan ini kita coba jadikan raw material, jadi mirip-mirip dengan Silicon Valley tahun 80-an, dan kita coba bangun itu dari tahun 2012, bagaimana ide teman-teman itu sudah bisa masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memetik hasilnya, sudah ada sekitar 20 startup kita yang masuk di seri B,
yang sudah mendapatkan pendanaan di atas 200 miliar. Dan ini menjadi menarik sebetulnya karena apa yang dilakukan oleh mereka pada awalnya adalah mereka berasal dari UKM, berasal dari idea, cuma kemampuan mereka melakukan level up bisnisnya ini yang menjadi menarik. Growth mindset-nya ini yang menjadi menarik, dan kita mempunyai solusi pendanaan juga untuk mereka, karena selalu saja UKM itu pendanaan menjadi salah satu problemnya. Walaupun pemerintah tahun ini rilis coba KUR 3-4%, tapi ternyata memang kendalanya, masalahnya masih sangat banyak ya kan, agunannya, kolateralnya, terus kemudian juga pengembaliannya. Kami menyelesaikan masalah-masalah itu menjadi satu paket. Jadi dari program ideation itu kita coba lakukan menampung ide-ide dari ribuan teman-teman untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah UKM. Salah satunya misalkan masalah transfer antar bank ya. Jadi ada beberapa UKM ketika sudah mulai bisnis, transfer antar banknya itu mereka berkali-kali transfer ya kan, sehari bisa 6 kali. Kalau dikali 6.500 ya kan, sudah berapa puluh ribu. Kalau dikali sebulan 30 hari udah berapa juta ya kan. Jangan-jangan biaya administrasi yang tadinya 3 juta itu adalah keuntungan mereka. Maka kemudian lahirlah Startup Flip yang kemudian membantu teman-teman untuk bisa membantu transfer antar bank gratis. Dan itu lahir di tempat kita dari proses ideation-nya, terus kemudian sampai proses ke inkubasi, sampai ke proses akselerasi. Dan ini sudah berjalan hampir 6 tahun, membernya sudah sampai 6 juta, sampai 8 juta hari ini. Transaksinya per bulan sudah 2 triliun. Jadi kita bisa bayangkan anak-anak berumur 23 tahun, 24 tahun, sekarang bisa membantu hampir 6 juta UKM untuk bisa bertransaksi gratis sesama bisnis mereka. Dan anak-anak muda ini membangun startup yang terus tumbuh, dan baru saja mereka di-invest sama Skoy Capital India, 700 miliar. Dan ini adalah sebuah hal yang mungkin dulu nggak pernah kebayang gitu loh. Dan ini kita punya saham 1%, 2% di situ akan menjadi sangat menarik sekali. Dan ada beberapa startup lagi, ada iGrow kalau pernah dengar teman-teman ya kan, startup yang membantu para UKM kecil kita untuk petani-petani, pedagang-pedagang yang tumbuh. Hari ini juga akuisisi oleh Link Aja, satu startup kita di wilayah Depok, sehingga mereka bisa membantu UKM itu menjadi satu platform yang menjadi menarik untuk mereka melakukan proses pendanaan. Yang ketiga kita punya Custom, kalau teman-teman pernah dengar ya kan, Custom adalah sebuah startup untuk mengumpulkan para penjahit sebetulnya. Jadi ada 2.000 penjahit yang sudah terkumpul di jaringan mereka, sehingga mereka bisa bertemu, bisa berjejaring untuk menerima order bareng-bareng. Dan ini nggak pernah terjadi selama ini, penjahit-penjahit di tingkat lokal ini akan kesulitan untuk bisa membantu startup-startup mereka. Yang keempat ada startup kita namanya La Kuliner. La Kuliner ini adalah startup membangun Cloud Kitchen ya, kalau teman-teman tahu sekarang lagi ngetren banget Cloud Kitchen. Jadi teman-teman di Grab, teman-teman di Gojek sudah pakai, jadi satu tempat itu isinya bisa ada 10 dapur ya, satu dapur isinya 10 brand. Dan ini sekarang kita bantu mereka untuk bisa melakukan marketing, branding, pemasaran semuanya. Dan startup ini juga menjadi menarik karena mereka baru saja juga mendapatkan investment. Dan yang keempat adalah kelima satu startup kita namanya Fundex. Kita berbicara tentang security crowdfunding. Salah satu model untuk para UKM kita bisa mendapatkan equity, dan mereka bisa melakukan menerbitkan obligasi di tempat kita. Ini nggak pernah terjadi dalam sejarah. Kami membantu mereka. UKM bisa IPO di bawah 10 miliar ya. Mereka mini IPO lah sebutannya. Jadi mereka bisa mini IPO di tempat kami, namanya fundex.id. Jadi kemudian nanti setelah mereka dari IPO di kita, terus kemudian kita berharap mereka bisa listing di Bursa Efek Indonesia di papan pengembangan atau akselerasi, untuk kemudian mereka bisa IPO di Bursa Efek Indonesia. Nah ini yang kita coba lakukan, bagaimana kemudian kita nggak pernah kebayang dulu UKM-UKM kita itu akan bisa melantai di bursa. Jadi hari ini memang sangat mudah sekali sebetulnya buat teman-teman, dan kita melihat hari ini startup-startup yang sudah masuk di bursa mendapatkan pendanaan misalkan, atau misalkan hari ini ada beberapa brand yang masuk seperti Epicery, terus kemudian Kopi Kenangan. Siapa yang menyangka dulu produk-produk UKM itu kalau dia di level up dengan sangat menarik ya kan, dia bisa menjadi unicorn. Dan ini waktunya juga nggak lama, 3 tahun, 4 tahun. Bayangkan UKM-UKM kita berapa lama butuhnya, 20 tahun untuk bisa mencapai angka-angka itu, atau mungkin nggak akan sampai di angka itu. Tapi dengan kemampuan sekarang dengan digitalisasi, kemampuan metodologi, startup digital, ya kan,
produk-produk komoditi itu akan mungkin menjadi unicorn. Kebayang ya, nanti kita punya kopi unicorn, kita punya baru saja kemarin dari satu startup Depok juga, namanya Aruna, baru dapat pendanaan 350 miliar, ngomongin tentang ikan. Kita ngomongin tentang kelapa, baru saja juga startup yang kita berkaitan dengan kelapa, baru saja dapat pendanaan, dan ini sangat banyak model-model seperti ini. Karena apa? Nanti akan terjadi yang disebut namanya, ini menarik ya, reverse conglomeration. Jadi satu model bisnis yang nggak pernah terjadi dan dulu dikuasai oleh para konglomerat kita, ya kan? Mereka menguasai lahan pertanian, sawit, batu bara, yang lain-lain dengan metode konvensional in numbers. Tapi hari ini kita melihat anak-anak muda kita muncul dengan basis UKM mereka, memberdayakan ribuan UKM, terus kemudian mereka akan menjadi unicorn. Teman-teman tahu misalkan kopi kenangan itu satu bulan itu butuh 20.000 ton minimum, ya kan, gula aren. Siapa yang supply? Yang supply adalah UKM-UKM di Sukabumi, di Batu Raja, dan ini terus terjadi bagaimana mereka membantu pergerakan ekonomi. Bagaimana startup misalkan Evisery kemudian mendapatkan pendanaan 975 miliar, ya kan, hampir unicorn, tapi mereka juga membantu para petambak-petambak, ada berapa puluh ribu petambak yang terbantu, bisnis perikanan yang terbantu. Nah, model reverse conglomeration ini akan segera terjadi di Indonesia dan akan muncul konglomerasi-konglomerasi baru dari teman-teman startup dan semuanya berbasis dari UKM. Jadi yang dibutuhkan untuk mereka adalah sebuah tempat di mana mereka bisa ngobrol, mereka diskusi, membangun bisnisnya. Jadi teman-teman di grup ini semuanya punya potensi nih sekarang. Karena apa? Metodenya sudah ada, jaringannya sudah ada, networknya sudah ada, dan sudah terbukti. Kalau sekarang misalnya lebih cepat lagi, ajaib itu startupnya 2 tahun sekarang sudah jadi unicorn. Ya kan? Bayangin 2 tahun jadi unicorn dari UKM. Mereka mulainya dari UKM gitu loh. Dan ini kita coba bantu buat teman-teman, ayo kita bareng-bareng nih, masa sih kita nggak bisa? Sekarang semua roadmap-nya sudah jelas tuh. Ya kan, dari ideation programnya, inkubasi programnya. Kalau ide kurang dari mana? Kita bisa belajar dari kampus, ya kan? Di kampus banyak sekali hasil-hasil penelitian. Kami sedang membantu Universitas Indonesia untuk proses transformasi teknologi office namanya, TTO, di mana kita membantu para startup-startupnya. Dan startupnya kemudian kalau butuh dana, mereka listing di mana? Mereka listing di Fundex dulu. Siapa yang membeli? Yang membeli adalah para alumninya. Bayangin coba, para alumninya membeli dan menjadi saham dari produk-produk yang dikembangkan. Dan ini dilakukan oleh teman-teman kita di Tsinghua University. Tsinghua University hari ini mereka punya 50 startup yang sudah IPO di Bursa Efek Shanghai, dan yang membeli adalah siapa? Yang membeli adalah para alumni-alumninya. Bayangkan kalau dari alumninya Kapija, terus kemudian ada satu usahanya listing, baik itu di Bursa Efek atau di Fundex, dan alumninya kemudian membeli produk-produknya dengan jumlah yang masif, kita punya 20.000, berapa puluh ribu, ini akan membantu pergerakan ekonomi mereka dan menjadikan mereka bisnisnya menjadi lebih berkembang. Dan ini menjadi menarik kalau kita bisa lakukan. Jadi dari proses ideation-nya, inkubasinya, akselerasinya, dan yang penting adalah di akselerasi teman-teman berjejaring. Ya kan, kita punya akses sedemikian luas, kita punya akses ke luar negeri, jaringan kita di Asia lengkap semuanya. So produk-produk komoditi kami yang misalkan tadi teman-teman lihat, ada Evisery, ada kopi kenangan, ada kelapa, ada sawit misalkan. Ini akan menjadi sebuah hal yang menarik gitu loh. Dan ini kita coba bangun selama ini dan alhamdulillah hari ini kita sudah running semuanya. Dari ideation program, incubation, akselerasi, sampai ke funding strateginya. Jadi, ayo bareng-bareng kita ngumpul, diskusi sama Pak LB tadi, LBN yang dilakukan sama Pak Jonet, misalkan untuk bisa membangun lebih banyak lagi UKM kita yang punya kemampuan untuk level up bisnis mereka, sehingga mereka menjadi konglomerasi-konglomerasi baru. Mungkin itu ya, terima kasih. Siap, terima kasih Bang Didi. Dia saya semangat banget ini, saya jadi ikutan semangat nih, semakin sore semakin semangat. Gimana caranya saya juga ikutan nih jadi salah satu UMKM-nya. Siap. Kita lanjut ke Bang Muhdi. Mungkin ada mau di-share dulu untuk absensinya tadi. Baik, sebentar ya, sebelum Kak. kita kembali ke Pak dosen Sandi yang sudah menunggu untuk menyampaikan materinya. Ya, sudah kelihatan Kak Lia? Oke. Peserta webinar sore hari ini mohon dapat untuk di-scan barcode ini untuk daftar hadir kehadiran yang akan kami berikan sertifikat.
Oke, sudah cukup? Para peserta untuk absensi di-scan saja karena kita tidak ada fitur chatting. Ya. Resen bisa kasih nih ya? Iya, Resen bisa. Ini Ya, ada berapa juga yang pakai HP-nya untuk scan. Baik, ini sudah saya sampaikan di WA saya bahwa nanti akan ada tanya jawab. Selanjutnya, sudah cukup. Kita kembali ke narasumber yang terakhir. Ini adalah milenial, satu tim dengan Bang Didi nih sepertinya. Pak Sandi, Pak dosen Sandi, BPS. Saya ulang kembali tadi pengalaman kerjanya beliau salah satu lulusan Master Ilmu Bisnis Profesional Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand, Maret 2019 sampai dengan 2010. Sarjana Bisnis Internasional Spesialis e-Business, dan beliau juga dosen spesialis etika usaha bahasa Inggris untuk dunia usaha, komunikasi pemasaran, dunia usaha digital, dan e-commerce. Dan saat ini menjadi staf penasihat Direktorat Divisi Mahasiswa dan Alumni, Direktur Kreatif untuk Wisuda Virtual Universitas sepanjang tahun 2020, dan juga pendiri Klub Dunia Usaha UNJ. Mohon maaf Pak dosen Sandi, ini banyak sekali pengalaman kerjanya, kemudian pendidikan, kursus, dan sertifikasi lainnya. Demikian peserta webinar, kita dengarkan tips and trik materi digital marketing dari Pak dosen Sandi. Silakan Pak dosen Sandi. Oke, terima kasih Bu Laila dan teman-teman semuanya. Seru sekali bisa dengar apa kejadian-kejadian the last update tentang UMKM. Tadi saya dengar Pak Didi bercerita tentang startupnya yang seru-seru gitu. Pak Daniel, Bu Elizabeth cerita. Saya di sini mungkin menambahkan sedikit untuk bagian teknisnya gitu. Bagaimana UMKM itu harus wajib melek digital business, karena dengan era pandemi yang seperti sekarang itu agak sulit kita itu bisa bertemu muka gitu dengan mudahnya. Apalagi dengan Omicron sekarang yang penyebaran begitu cepat, mengharuskan kita yang tadinya sudah bisa beraktivitas secara fisik pelan-pelan kembali lagi balik ke rumah. Gitu. Jadi di sini saya mau menyesuaikan tentang bisnis digital gaya kita seperti apa, karena memang keren gitu kalau kita bisa mempunyai startup kayak Bukalapak, terus Tokopedia dan segala macam gitu, kayak sepeda kayu. Tapi ya what if mereka belum sampai sana gitu kan? Kita nggak boleh memutuskan harapan para UMKM nih gitu kan, seperti kata Pak Didi. Jadi kita harus membantu nih teman-teman UMKM gitu. Di sini saya fokus banyak ke bisnis digital. Nah, sedikit profil saya juga mempunyai startup, karena kebetulan kalau membimbing mahasiswa itu nggak bisa sekarang hanya modal ngomong dan teori aja gitu, kita harus mempraktekkan. So, baru tadi pagi saya ada investor meeting untuk salah satu startup saya, tandatangan.io gitu. Terus ini beberapa usaha yang saya punya, gitu. Saya punya toko skateboard juga, barbershop, pernah usaha macam-macam, di mana pengalaman itu saya sering share sama para mahasiswa. Jadi memang bisnis kita akan selalu bisa membuat gitu kan, kegiatannya macam-macam sesuai dengan kebiasaan kita. Tapi bagaimana kalau kita mentransformasi bisnis tersebut menjadi digital gitu, dari memanfaatkan teknologi dari segala macam aspek operasional gitu kan, sehingga kita tuh bisa sambil tidur tetap menghasilkan uang, sambil di rumah, sambil ngasuh anak, tetap bisa menghasilkan uang. Itulah essence dari bisnis digital, di mana toko bisa buka 24 jam gitu kan, informasi tersedia semuanya, pengiriman barang zaman sekarang itu bisa sampai 8 jam atau bahkan lebih cepat. Untuk informasi-informasi tentang barang kita sekarang juga ada bot gitu ya, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan general. Akan lebih indah gitu para UMKM kita bisa difasilitasi hal-hal seperti ini, sehingga bisa melipat gandakan keuntungannya dan exposure-nya gitu. Lebih baik yes, benar, karena sekarang kolaborasi itu sudah bisa sangat kali. Kita kalau mau beli ikan sekarang bisa ke Aruna gitu. Kebetulan saya juga dekat sama beberapa staf dari Aruna gitu. Terus yang penting buat para UMKM sekarang ukuran. Banyak mereka yang yang penting dagang, bisa makan, bisa bisa menyekolahkan anak, tapi hitungannya tuh seberapa banyak
gitu. Seberapa banyak mereka untung, seberapa banyak mereka rugi, itu perlu kita fasilitasi untuk para UMKM sehingga kita tahu kita dagang apa, untungnya berapa, sehingga kalau kita mau berkembang bagaimana. Nah, UMKM sekarang saya selalu bilang ke para mahasiswa dan teman-teman, COVID itu sebagai quality control kita dalam beradaptasi dalam bisnis. Kalau saja kita itu tidak adaptif, pasti di masa COVID ini berantakan, gitu kan. Saya bisa bilang beberapa usaha saya juga berantakan ketika barbershop itu sangat dibutuhkan kontak fisik, ya di masa sekarang ya berarti harus cepat-cepat merubah strategi, karena kalau enggak ya pasti akan lewat juga. Gitu. Terus saya biasanya suka ngasih tahu sih gimana nih akhirnya kita bisa hijrah gitu dari bisnis biasa ke bisnis digital. Saya tuh apa yang saya suka jalani, kalau share sesuatu paling nggak bisa difoto gitu atau biar bisa disimpan untuk bahan kajian sendiri nanti setelah di rumah gitu, atau bisa jadi bahan riset sendiri. Makanya saya menggunakan satu teori, yaitu di SOSTEK ini. Bagaimana kita bisa menganalisa situasi saat ini, terus kita berstrategi, kita mempunyai taktik dan actionnya akan seperti apa, kontrolnya seperti apa, dan kita mempunyai target seperti apa. Nah, saya suka bercandanya kalau pertama untuk cek situasi itu kita cek ombak. Kita sekarang lihat bisnis-bisnis itu arahnya kemana, gitu. Baca tren. Sekarang kita lihat apa yang lagi viral, gitu. Misalnya sekarang itu banyak NFT ya, kita non-fungible token, di mana muka atau gambar pun sudah bisa dijual, gitu. Terus kita bisa ngecek hashtag, kita bisa Google, lihat apa yang tren menyesuaikan dengan modal dan kebiasaan kita. Jangan lupa SWOT analisis ya, sudah normal untuk dilakukan semuanya. Bagaimana kita mengukur kekuatan, kelemahan, sampai opportunity dan ancaman-ancaman yang ada. Dan jangan lupa, saya selalu bilang, karena di atas langit masih ada langit, jadi kita belajar aja sama langit, sama yang di atasnya. Kita benchmarking, cari panutan gitu. Karena selalu ada panutan di sana yang bisa kita pelajari agar kita bisa menjadi lebih baik. Gitu. Nah, kalau udah tahu, udah cek ombak nih, baru kita tentuan deh nih objektif tujuan usaha kita. Yang pasti kan kita mau salesnya bertambah, terus lebih dekat dengan customer, banyak barang dan jasa yang kita miliki, punya nilai lebih. Terus menghemat pengeluaran, otomatis profit bertambah. Itu yang kita pengen. Apa yang kita bisa lakukan? Gitu. Jadi kita bisa riset produk, bagaimana kita melihat unique selling point kita, barang mungkin dari toko A, B, C sama-sama jualan, tapi kenapa orang datang ke A? Kenapa orang datang ke B? Pasti ada specialty di situ. Apakah pelayanan ramah, apakah dapat banyak ekstra, atau pilihannya banyak. Nah, itu kita bisa menentukan riset produk kita sendiri. Terus habis itu yang biasa beli sama kita tuh siapa? Customer-nya. Tinggalnya di mana? Orang secara sosial itu akan seperti apa? Habis itu dari segi ekonomi juga bagaimana? Nah, terus riset harga, ya kita akan selalu pengen sih yang namanya punya profit lebih banyak, tapi jangan sampai kita ketinggian profitnya terus nggak ada orang yang mau beli sama kita kan. Jadi menyesuaikan produk, sehingga kita harus benar-benar pas dengan melakukan riset. Terus jangan lupa melakukan riset pemasaran, karena kita akan fokusnya ke sosial media yang mana. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, TikTok, dan YouTube segala macam. Kita bisa merambah semuanya, tapi kalau memang cukup tenaganya. Kalau emang nggak cukup, pilihlah yang memang menyesuaikan dengan apa yang kita suka. Saya pribadi selalu senang untuk berinteraksi dengan para audiens saya lewat Instagram. Tapi kadang-kadang kalau saya mau menyampaikan materi, biasanya saya sampaikan di YouTube. Gitu. Saya tahu TikTok lagi tinggi, tapi somehow saya masih belum nyaman dengan TikTok. Alhamdulillah di Instagram sekarang ada Reels, jadi kurang lebih bisa sama. Nah, kalau udah tahu nih mau seperti apa, taktik dan actionnya jangan lupa, kita harus bergerak sesuai dengan budget, jangan bergerak melebihi budget. Tiap hari harus improve ya, habis itu rencana sosial media akan seperti apa. Karena memang saya tuh banyak fokus di sosial media, jadi jangan lupa untuk mensiarkan produk dan jasa kita. Banyak barang bagus, banyak barang murah, dan jangan dicari, tapi ketika orang nggak tahu barangnya itu di mana, fix kita mau jual semurah apapun nggak ada yang beli gitu. Jadi
nanti teman-teman yang mungkin belum punya account Instagram nih sebenarnya simple tapi banyak yang mau akhirnya tahu dan mau terjun ke dunia sosial media. Bagaimana untuk mempunyai akun Instagram, nama tidak terlalu panjang gitu kan. Terus tidak menggunakan angka atau tanda baca, berhubungan dengan jenis usaha, lokasi, namanya mirip brand terkenal, itu silakan, boleh dicoba digunakan. Namanya sama dengan sosial yang lain. Oke, terus jangan lupa ada 3 feature di sini untuk memamerkan barang kita ya. Secara detail, ada foto video feed, ada Instagram story, ada Instagram reels, itu semuanya bisa digunakan. Gitu. Saya tuh agak into detail, balik lagi kenapa? Karena biasanya orang-orang diceritain habis itu lupa gitu kan. Jadi ketika saya kasih detail-detailnya, orang bisa foto. Kalau zaman sekarang tinggal screenshot, tinggal apa gitu, nanti oh iya bisa dicoba berikutnya setelah meeting ini. Jadi impact-nya itu ada. Bagaimana Instagram itu punya size tertentu, terus bagaimana kalau kita ngepost itu biasanya foto atau video maksimal 1 menit gitu kan, atau kita mau ngepost macamnya kayak PowerPoint ada 10 halaman itu bisa. Nah terus habis itu ini beberapa detail tentang caption, hashtag dan tag dalam penguploadan di Instagram feed. Nah ini penting. Kapan waktu yang tepat untuk ngepost? Nih, saya mengambil secara general aja, tapi nanti lama-lama teman-teman dari UMKM pasti mempelajari deh. Kapan audiensnya, kapan para customer-nya itu on di sosial media. Ini kalau pagi biasanya jam 7 sampai jam 9. Kalau siang itu jam 13 sampai jam 15, dan malam itu jam 9 sampai jam 7 sampai jam 9. Gitu. Ini saya buat simple gitu, berdasarkan referensi yang ada. Dari Senin sampai Minggu, itu yang merah hati itu lebih bagus untuk di-post, kalau yang makin merah muda itu makin gak bagus. Silakan dicoba disesuaikan dengan audiensnya dan customer-nya gitu. Ketika tadi udah ngebahas feed, story juga gak kalah pentingnya. Dia bisa merekam keseharian karena setiap 24 jam dia akan hilang, habis. Itu per story biasanya 15 detik. Ini cocok ketika kita mau ngerekam keseharian, proses dengan customer, gitu, happy customer seperti apa, gitu. Itu bisa. Nah, terus ini juga baik lagi, post-post yang cocok kapan Instagram Story. Kalau Instagram Story sih basically bisa di-post kapan aja, di mana aja. Jangan terlalu spam, maksudnya terus-terusan di-post gitu, nanti orang akan terganggu gitu. Tapi yang penting cukup untuk memberitahukan update kita sedang ngapain aja aktivitasnya. Reels ini feature baru di Instagram, baru masuk di Indonesia padahal udah lama. Ini kurang lebih sama kayak TikTok, videonya sangat tersebar luas. Ini algoritmanya agak beda dengan feed dan story, sehingga cakupan orang untuk melihat Reels kita itu banyak. Bentuknya video dari 30 sampai 60 detik gitu, bisa menggunakan musik apapun. Ya, ini satu hal yang penting dari Reels adalah cakupan, ya, cakupan orang bisa lihatnya. Jadi nggak perlu follow kita, nggak perlu jadi teman kita. Itu pokoknya kalau kita menarik nanti akan muncul di di laman kita. Gitu. Sama juga saya juga kurang lebih sama waktunya, pagi jam 7 sampai jam 9, siang jam 1 sampai jam 5, malam jam 7 sampai jam 9 juga gitu untuk ngepost Reels. Reels nggak perlu terlalu sering seperti story, tapi kurang lebih gaya postnya bisa kayak kita ngepost feed. Nah, kenapa Pak Sandi kok fokus banget ke sosial media? Ya karena itulah zamannya. Kita sekarang harus memanfaatkan atau riding the wave. Sekarang masyarakatnya lagi senang apa? Gitu. Jadi kita jangan hanya fokus ngikutin apa yang kita mau, karena yang kita nggak mungkin beli barang kita sendiri, yang beli adalah orang lain, sehingga orang lain mau apa ya kita harus ikutin. Gitu. Jadi kesadaran menuju pembelian. Jadi ketika kita menggunakan sosial media dalam bisnis kita, itu akan meningkatkan kesadaran orang tentang produk kita. Apakah bagus, apakah tertarik sesuai dengan maunya mereka. Gitu. Ntar kalau mereka sudah tertarik, mereka mempertimbangkan dan akhirnya membeli. Gitu. Sampai kalau mereka puas, mereka akan mengulangi proses tersebut. Jadi itulah pentingnya kita melek sosial media dalam bisnis digital agar bisnis kita bisa lebih banyak dikenal sama orang. Nah, kalau sudah melakukan
cek ombak, terus kita sudah lihat objektif kita, terus kita udah mulai susun strategi dan sosial media juga lengkap, kita mulai kontrol apa yang sudah bagus diteruskan, apa yang belum bagus, kurang bagus itu diganti dengan hal lain gitu. Ini harus terus berproses. Yang namanya usaha itu saya suka bilang kayak bawa anak kecil ngintil gitu kan. Pokoknya masalah itu akan terus ngikut 24 jam. Jadi harus buru-buru diselesaikan atau enggak masalah itu akan ada terus gitu. Jadi inilah kehidupan suka dukanya para entrepreneur, para UMKM. Ya, kita harus banyak menghadapi masalah setiap harinya. Sehingga kontrol itu penting untuk aktivitas kita di sosial media, laporan penjualan, terus apapun yang bagus di mata customer dan tidak bagus di mata customer harus kita terus kontrol. Jadi ini akan terus berputar ketika kita berencana, kita melakukan, kita cek, terus kita bertindak, ini akan terus putar. Ya, plan, do, check, act. Ini salah satu framework untuk bekerja yang paling simpel menurut saya. Tapi memang kalau kita sudah mempunyai catatan untuk melakukannya, ya insya Allah sih akan terus ajak gitu. Dan makin lama makin yang kita lakukan itu makin bisa bagus. Oke, terus makin ke sini kolaborasi itu makin banyak. Udah nggak perlu takut lagi teman-teman, apalagi di sini kan ada teman-teman dari Kapija ya, saling membantu gitu. Kolaborasi itu perlu dilakukan karena bisa mempercepat informasi dan ketersediaan ya, berbagi pengetahuan, semua jadi partner. Bukan, saya selalu bilang sekarang semuanya bukan saingan, semuanya adalah partner karena kita semua saling bisa kerjasama, karena nanti kita bisa meningkatkan produktivitas dan ujungnya meningkatkan profit kita. Oke, jadi saya senang bisa ikut dalam kegiatan ini karena yang akan terbangun adalah nanti digital ecosystem. Bagaimana kita mempunyai networking, gitu. Terus kita saling berbagi strategi, kita saling membuka channel, kita saling memperkenalkan teknologi yang ada sehingga culture-nya itu jadi, gitu loh. Kita mempunyai satu tempat berwirausaha, UMKM dan segala macam aspek orang gitu beda-beda sehingga synthesizing-nya itu bagus sekali untuk pengembangan usaha kita. Nah, kurang lebih itu yang saya bisa sampaikan. Saya selalu bilang penyampaian ini itu memang pertama, tapi untuk lanjutannya silakan dikontak saya aja gitu di Instagram saya Pak Dosen Sandi atau WA atau email, karena beda kasus, beda usaha, beda cerita gitu kan. Jadi kalau memang membutuhkan pendampingan, saya bersama mahasiswa saya pun siap membantu teman-teman semuanya for the sake of experience. Gitu. Saya senang memberikan pengalaman gitu, membantu para UMKM gitu dengan mengkaryakan mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik banget, di akhir-akhir kok semakin jadi melek semua nih ya para UMKM yang di webinar ini. Terima kasih Pak Sandi, ini banyak yang WA ke saya juga beberapa pertanyaan. Di sesi terakhir ini dari 4 narasumber, saya akan coba membacakan, saya kasih waktu untuk kurang lebih 5 menit atau 10 menit untuk saya bacakan singkat pertanyaan yang dikirim ke WA saya. Yang pertama adalah, bagaimanakah cara kita, mohon disampaikan kepada semua narasumber melihat kondisi dari Pak Asdep sampaikan, kondisi nasional kita sudah sepertinya berkembang. Kemudian bagaimana sih kalau seandainya kita tidak punya modal cukup, tapi kita mau dan meningkatkan semangat kita dalam memiliki usaha. Ini tujukan ke semua para narasumber. Kemudian yang kedua, Pak, Bu, tolong dong kami ini bagaimana sih bisa menggunakan IT? Kalau kami tidak bisa menggunakan IT, kami harus bagaimana? Kemudian yang terakhir, ini saya pilih yang singkat saja. Pak Asisten, Pak Jonet, Pak Ilham juga sempat ditanyakan ini. Kemudian Pak Didi, Pak Sandi, kok kalian tuh bisa sih bicara di muka dan bisa punya usaha? Apa sih strateginya buat kita-kita ini yang masih pemula dalam berbisnis? Itu saja. Kira-kira saya coba untuk siapa dulu yang bisa menjawab ya untuk narasumbernya. Bang Didi mungkin ya Bang?
Siap. Ya, ini menanyakan nih, katanya bagaimana sih kalau tidak punya modal cukup, tapi mau berbisnis? Oke, saya kasih contoh ya. Di tempat kami itu kita melatih teman-teman UKM ya, mereka untuk digital marketing, sama juga dengan teman-teman yang Pak Jonet, Pak Sandi lakukan. Jadi ada ibu-ibu di tempat kami itu, mereka datang terus kemudian tanya, Mas Didi gimana sih caranya memulai bisnis untuk bisnisnya apa? Ya kan online offline kan, kemudian mau online, salah satunya adalah dia ngambil busana baju itu di Mangga 2. Terus kemudian dia foto ditaruh di Instagramnya, kemudian dia tanya di tempat kami ada nggak Instagram atau influencernya atau teknik fotonya yang bagus, semua segala macam. Nah, kita latih mereka untuk bikin foto yang bagus, ya kan? Nah, mereka sudah bagus sekali bikin fotonya, terus kemudian engagementnya juga sudah kuat, mereka sudah mulai running gitu kan. Bapak Ibu, dalam waktu 2 tahun, nggak sampai 2 tahun lah, setahun, itu sekarang omsetnya 2 miliar. Nanti bisa dilihat Instagramnya namanya Belakus, ya kan? Itu salah satu yang menarik sebetulnya. Jadi mereka cuma ngambil aja tuh, ngambil dari Mangga 2, terus kemudian mereka foto dengan bagus, terus kemudian mereka sebar ke jaringan, hire influencer, bangun jaringannya, terus kemudian disebar. Itu sekarang tuh rumahnya udah serbu sama ibu-ibu sebelum posting, karena setiap dia posting habis, followernya sekarang udah hampir 800 ribuan ya di Depok ya, dan mungkin pernah sekali di endorse juga sama Ayu Ting Ting gitu kan. Jadi memang ada model-model bisnis yang seperti itu, karena memang itulah yang paling cepat kalau untuk teman-teman UKM-nya. Kalau dia bangun ke arah produksi atau ke startup yang lain-lain, itu akan sangat berat sekali. Kalau sekarang ya cukup manfaatin aja modalnya. Modal apa? Modal jaringan, modal pertemanan, modal akses, beli dulu 10-20 set, terus kemudian coba di digital marketing. Mungkin itu yang bisa dilakukan segera dan secepat mungkin, dicoba dulu. Oke, dicoba dulu ya, Ibu. Tadi yang WA ke saya sudah cukup puas, jelas banget katanya. Oke, lanjut Pak Sandi. Pak Sandi, Pak Bang Didi juga bisa bergabung juga, nyambung juga nih. Kok pada muda-muda tapi kok pada bisa sih ngomong di depan juga, tapi juga punya usaha? Nah, ini gimana tips and triknya sih ketika tidak punya modal uang? Gimana Pak Dosen Sandi? Oke, izin menjawab. Saya memang suka bilang gini sama mahasiswa saya. Ini sebenarnya lebih ke trigger sih. Ketika ada orang mau usaha, tapi dia langsung ngomongin uang, itu saya bilang itu namanya usahanya setengah-setengah. Gitu. Karena sebenarnya memanfaatkan maksimal dari dalam diri kita itu yang paling utama. Itu kita bisa apa sih? Gitu. Kalau tadi kata Pak Didi bilang gitu masalah baju, berarti di situ ada kemampuan khusus yang sebenarnya kita bisa lihat, yaitu matanya untuk milih baju yang bagus tuh jago. Nah, kan gitu. Belum tentu tuh semua orang punya ilmu seperti itu. Sehingga kalau emang kita balik lagi ke diri kita bisa apa? Apapun yang kita lakukan, jasa atau produk itu pasti bisa dijadikan usaha. Ketika kita udah senang melakukannya, ya kenapa enggak? Gitu, untuk akhirnya dikembangkan menjadi profit. Saya sih cuma selalu bilang sama mahasiswa saya, lakukan semuanya berdasarkan punya tujuan mulia, noble purpose-nya apa, sehingga kita tuh nggak capek. Kalau pengen bisa ngomong terus punya usaha, tapi kalau emang nggak suka pasti jadi capek. Gitu. Jadi kita semua di sini saya ngelihat narasumber yang lain yang canggih-canggih gitu, pasti mereka punya passion dan tujuan yang mulia untuk sana, sehingga coba balik lagi gali ke dalam ya sukanya apa, bisanya apa, nanti kalau sudah kontak saya gitu, terus kita dalemin lagi bareng-bareng gitu. Kalau saya senang membantu gitu, teman-teman di sini juga pasti senang membantu, kita arahkan bareng-bareng sehingga nanti bisa jadi reverse conglomerate kalau kata Pak Didi. Siap, keren tuh Mas. Oke, kolaborasi yang oke ini ya. Satu lagi, Pak Asdep, terima kasih masukannya tentang UMKM nasional. Ibu Ratu juga kita jadi tahu bahwa program Jakpreneur itu sudah ada beberapa fasilitas yang luar biasa. Pak Didi lagi deh, untuk ikut menjadi anggota KUT bagaimana? Bayar atau free? Saya dengar tadi di sana ada bergabung para penjahit, sehingga kalau ada order banyak, saya bisa bekerja sama untuk mendapatkan bantuan tenaga untuk mengerjakannya.
kadang saya terima order banyak, senang, tapi jadi liar kalau mengerjakan sendiri. Bang Didi, coba. Ya, Ibu silakan buka nanti KOSTOOM ya, double O, custom ya kan, .com, .id kalau nggak salah ya. Itu dibuka atau di aplikasinya ada, itu Ibu bisa gabung sama mereka untuk bisa mendapatkan order dan jaringan mereka. Nanti ada proses seleksi dan kualifikasi dulu ya sama mereka. Tapi menarik sebetulnya kalau teman-teman lihat apa yang dilakukan sama tadi, misalkan ibu-ibu penjahit, terus kemudian ibu penjual baju, itu mereka sebetulnya dengan teknologi memanfaatkan sosial media, misalkan produk apapun ketika dia di scale up dengan teknologi, dia akan menjadi sangat masif sekali. Dan ini seperti Pak Jonet sampaikan, apapun produknya, itu yang saya bilang tadi reverse, conglomeration bisa dimulai dari sini, dari komoditi. Apapun produknya, kalau kemudian dia di scale up dengan teknologi, it's a huge number, ya kan, kita nggak pernah kebayang sama sekali. Dan ini impact-nya akan sangat dahsyat sekali, tapi memang tadi, seperti Pak dosen bilang, tergantung target dan tujuannya. Tapi ya tadi, kalau di kami, di komunitas, kami percaya justru yang kita fokuskan adalah ke startup yang bisa membantu UKM-nya. Karena kalau kita fokus ke UKM-nya, saya udah pengalaman juga nih, kebetulan saya wakil ketua komunitas tangan di atas, kita punya juga jaringan 200.000 members Indonesia di 80 kota. Saya juga ngebantu Bu Ratu juga di Jakpreneur sebetulnya untuk OKOC bersama Pak Im, Bu Ratu kalau ada. Kita juga yang merumuskan 7 pas kemarin ya kan bersama Bang Sandiaga Uno. Jadi ini menarik sebetulnya kalau kita bisa kembangkan terus dan mudah-mudahan bisa berlanjut, tidak sampai di sini. Ada Pak dosen di sini ya kan, ada Pak Jonet, ada Pak Asdep. Mungkin kita bisa jadikan satu ini platform bersama lah, playground bersama untuk kita coba nih bisnisnya teman-teman bareng-bareng. Oke, makasih Bang Didi yang luar biasa. Mbak Lia izin menambahkan saja. Ya, silakan. Ya, Bang Jonet. Saya tertarik sama pertanyaan-pertanyaan dan sudah dijawab oleh Bang Didi dan juga dosen muda kita. Pertanyaannya tadi, bagaimana kalau dana tidak cukup, tapi kita mau usaha, gitu kan? Kedua adalah bagaimana sih strategi berbisnis? Kok muda-muda seperti Pak Didi dan Pak Aditya ini udah punya usaha, gitu ya? Saya kembali kepada satu pendapat saya bahwa saya percaya ada satu pepatah Barat yang mengatakan when there is a will, there is a way. Kalau mama minta maka insya Allah kita akan punya kemajuan, gitu ya. Jadi fokusnya adalah kita tetap fokus pada kemauan dan fokus pada keinginan kita itu apa, gitu. Ya, untuk supaya aset kita tumbuh terus, saya yakin kita harus bahasanya sih klise, kita harus sinergi dan kita harus kolaborasi. Karena untuk menumbuhkan satu usaha tidak bisa dikerjakan sendiri. Anda harus berbagi, Anda harus bersharing. Kira-kira itu saja tips dari saya. Terima kasih, Bu Lia. Baik, terima kasih Bang Jonet. Teman-teman semua peserta webinar pada sore hari ini semakin sore semakin semangat semua karena semakin membuka diri kita bahwa ternyata usaha di masa pandemi itu tidak sulit ya. Selama kita masih mau dan kita niatkan bahwa usaha kita itu dalam rangka untuk keluarga, untuk meningkatkan pendapatan kita. Baik, dapat saya simpulkan dalam materi webinar UMKM pemberdayaan mikro kecil. Ya, Kak TJ. Kak Lia, Abang Kakak, mohon maaf, saya mau menyampaikan selamat datang ini kepada Ibu Dr. Silviana Murni. Beliau adalah anggota Dewan DPD RI. Beliau berkenan untuk gabung dengan kami. Mudah-mudahan suara kami para milenial, masyarakat, elemen masyarakat bisa disambung oleh Bu Silvi atau biasa kita panggil Pak Silvi. Apakah barangkali Bu Silvi berkenan memberikan tanggapan kepada kita sebelum Kak baca kesimpulannya? Bagaimana Kak Lia? Ya, betul Kak TJ. Tadi saya baru mau sounding sedikit tadi ketika menanggapi dari para narasumber. Hadir tengah-tengah kita pada webinar sore kali ini Kapija 21 bersama para pelaku usaha di DKI Jakarta maupun skala nasional. Ibu Profesor Dr. Hajah Silviana Murni SHMSI selaku Ketua Komite 3 DPD RI yang sudah hadir tengah-tengah kita. Seperti yang disampaikan oleh KTJ selaku Ketua Umum Kapija, mohon ada sedikit sambutan atau mungkin masukan arahan dari webinar kita kali ini, Ibu Silvi atau Pak Silvi kita menyebutnya. Silakan Pak Silvi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Ini satu hal yang patut saya acungkan jempol, bahwa Kapija ini nggak pernah berhenti berinovasi. Kapija ini selalu mencari sesuatu yang saat ini sedang tren. Nah, artinya ini kreativitas, inovasi, kemudian selalu mencari topik-topik menarik. Ini harus tetap terus diolah, kemudian dihidupkan terus, karena Kapija akan hidup kalau dia selalu menampilkan hal yang menarik. Harus menjadi solusi untuk siapa saja, khususnya keluarga besar Kapija. Saya mengenal banyak orang-orang di Kapija yang saya pikir turut bangga begitu, karena walaupun sudah lama tapi tetap masih silaturahim dijaga. Karena kita kan tahu ya, kalau silaturahim itu janji Allah itu hanya dua yang pasti. Yang pertama panjang umur penuh berkah, yang kedua rezeki berkahnya bertambah terus. Nah, jadi bersilaturahim ini sekaligus kita niatkan silaturahim. Nah, yang kedua, memang tren UMKM ini sekarang lagi betul-betul. Kenapa tren UMKM ini? Karena saat ini adalah kondisi pandemi. Kondisi pandemi ini membuat kita mempunyai keterbatasan dalam bergerak. Namun, saya juga cukup memberi apresiasi yang tinggi kepada Kepala Dinas UMKM DKI Jakarta, Ibu Ratu Elizabeth, yang kalau Pak Gubernur Anies Baswedan mengatakan bahwa dia gerakannya lebih cepat dari bayangannya sendiri. Nah, betul kan? Nah, jadi ini menunjukkan bahwa betapa. Sebentar lagi ada webinar sebentar. Silakan. Saya tidak bisa membayangkan kalau gubernurnya saja selaku bosnya sudah mengatakan bahwa dia lebih cepat dari bayangannya. Saya tidak bisa bayangkan betapa bekerjanya sangat sergap, cepat, peka, dan lain sebagainya. Dan saya sudah buktikan itu. Saya membuat Penprov, Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta, hanya dalam 30 menit izin keluar. Ini luar biasa. Artinya mempermudah UKM yang pada kondisi pandemi ini sangat membutuhkan uluran tangan kita. Termasuk saya memberi apresiasi tadi kepada tangan di atas, itu luar biasa. Yayasannya aja atau gerakannya saja sudah menunjukkan bahwa memang tangan harus di atas. Yang kedua, ini Kapija bagus sekali kalau mengundang seorang dosen yang milenial, sekaligus praktisi, juga tahu trennya, tren media sosial yang memang itu bisa mengangkat. Bayangkan saya dan tidak mengenal nenek Padang, ternyata nenek Padang ini jualannya luar biasa, jualan masakan-masakan Padang yang harganya murah, relatif bagus. Nah, jadi manfaatlah media sosial. Saya teringat, jadi ketika saya menjadi wali kota di Jakarta Pusat, bagaimana dulu media sosial barangkali 2010 sudah oke juga, tapi belum se-oke sekarang. Nah, bagaimana saya mensosialisasikan kalau dulu ada namanya lokbin, ya, lokasi binaan gitu ya, atau loksem, lokasi sementara, itu harus kita galakkan. Bagaimana cara menggalakkannya? Dulu belum ada media sosial, bikinlah acara-acara di lokasi-lokasi tersebut, sehingga dan kita tunjukkan bahwa kita sebagai wali kota yang boleh dibilang yang orang akan melihat gerakan kita. Kalau kita makan di sana, pasti orang, kenapa Ibu Wali Kota makan di sana? Nah, ini sebenarnya sesuatu yang menurut saya perlu kita lakukan untuk mengangkat harkat martabat UMKM. Tapi kita harus tegas, seperti sekarang di Tamrin 10, apabila mereka mau masuk, harus diasesor, apabila mereka tidak laku, harus diolah lagi, dibina lagi, apabila tidak laku, maka dia harus mundur, belajar dulu, dan diganti dengan orang lain. Nah, disiplin manajerial yang seperti ini sangat diperlukan. Kemudian saya ingat lagi ketika di Menteng. Di Menteng pun juga begitu. Saya mengatakan kalau Anda kotor, Anda tidak punya tempat sampah, mohon maaf. Ya, boleh berdagang lagi di sini, dan saya tidak mau Anda di sini, harus diganti. Dan ini harus ada ketegasan. Kita harus secara rutin mengangkat, memonitor, mengapresiasi kalau mereka baik, kita bikin kegiatan-kegiatan, dan saya percaya Kapija akan melakukan hal-hal inovatif yang kreatif yang bisa mengangkat UMKM yang pada akhirnya mengangkat perekonomian nasional. Saya kira itu, dan sekali lagi Ibu Ratu Elizabeth akan siap membantu dengan UMKM-nya baik dari segi finansial, dari segi perizinan, dari segi
peraturan-peraturan yang sangat gamblang dan bisa diklik saja di umkm.go.id. Dan sekaligus juga Bank DKI sebagai pemberi modal untuk UMKM atau KUR, jadi ada kredit usaha rakyat itu. Kami kebetulan saya ketua Lemhanas, Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas DPD DKI Jakarta. Kita juga sedang membuat semacam MOU untuk mengangkat UMKM khusus yang nelayan. Nah, saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi sukses untuk Kapija, sukses untuk para narasumber yang luar biasa, dan saya bangga dengan semua participants yang hadir hari ini yang sangat peduli tentang UMKM yang akan mengangkat perekonomian sehingga akhirnya ada kemandirian dari bangsa Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Silvi menambah semangat kita nih KTJ di Kapija 21 semakin akan melebarkan sayap kita bagaimana di masa pandemi COVID-19 ini kita tetap bisa melakukan upaya peningkatan kemandirian ekonomi nasional. Baik, tadi Pak Asdep izin sudah mendengar permasalahan yang ada di DKI Jakarta, kemudian dari para pelaku UMKM, bagaimana tips and triknya, kemudian bagaimana supportnya luar biasa dari perwakilan DPD RI, Ibu Silviana, tokoh Silvi tadi menyampaikan bagaimana strategi kita dan kita selaku anggota Kapija dan pengurus alumni juga Kapija harus aktif dan selalu peka dengan yang ada di lingkungan kita dalam saat ini dalam masa pandemi. Mungkin ada masukan atau mungkin ada closing statement dari Pak Asisten Deputi Bapak Daniel Arif Iskandar. Silakan Bapak Daniel. Makasih Bu Leila. Ya mungkin masalah ini Bu ya, kalau masalah pemodalan, sebenarnya pemodalan itu banyak Bu sekarang ini, pemerintah banyak mengajukan, banyak menyiapkan untuk pembinaan untuk UMKM. Kalau misalnya untuk modal mikro bisa mengajukan ke pemodalan mikro yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, atau juga KUR juga UMKM yang bisa ini. Yang selain itu juga ada yang modal untuk kewirausahaan, itu bantuan hibah itu sampai dengan 11 juta rupiah untuk modal ini ya awal ya. Cuman persyaratannya UMKM-nya harus sudah terdaftar di dinas. Kalau misalnya di Jakarta ya dinas UMKM Jakarta di tempatnya Boratu atau di daerah-daerah lain. Dan intinya harus juga UMKM itu harus terdaftar, itu harus mempunyai NIB, nomor induk berusaha, dan itu kan gratis mulailah untuk UMKM yang pertama kali ininya. Jadi sebenarnya pemerintah untuk pembinaan dan kemudahan pelindungan pemberdayaan dari UMKM ini telah banyak ininya. Jadi tinggal tadi mungkin seperti dibilangan Ibu tadi, itu bisa dicek langsung di websitenya Kementerian Koperasi dan UMKM. Mungkin itu aja, bolehlah. Makasih. Ya, terima kasih Bapak Asisten Deputi Setkap Bapak Daniel Arif Iskandar. Baik, peserta webinar pada sore hari ini dapat saya simpulkan bahwa dari beberapa narasumber, Bapak Asisten, Bang Jonet, kemudian Bang Didi Diarsa, dan Pak Dosen Sandi, dan juga masukan dari Pak Silvi, selaku Ketua Komite 3 DPD RI, bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus terus berusaha dengan tetap memperhatikan cek ombak, yaitu masih ada langit di atas langit, dan harus berdasarkan budget yang ada, dengan tetap fokus dan pada keinginan kita, sinergi, kolaborasi adalah menjadi salah satu yang harus kita lakukan dalam memasuki masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita yakin bahwa di Indonesia seperti disampaikan oleh Pak Asisten Deputi tadi, bahwa kita sudah bergerak maju. Semakin lama, semakin maju terus, dan insya Allah UMKM di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta dan di Indonesia pada umumnya, bahwa akan semakin terus bergerak maju dan semakin membaca situasi, dan tadi plan, do, check, act. Nah, itu cukup menarik bahwa kita harus merencanakan, melakukan pengecek dan melihat, dan harus melakukan satu tindakan. Baik, itu saja dari saya selaku moderator pada webinar sore hari ini yang luar biasa. Insya Allah segala apa yang kita bicarakan, kita diskusikan ini akan bermanfaat buat kita semua, dan dalam langkah kita selalu dalam ridho Allah